Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat, hidayah serta inayah Allah kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan tafaqquh fid din. Fa ya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din, azakumullah. Syekh yakni Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, yakni beliau setelah menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim, beliau awali dengan kalimat i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. I'lam ini satu kata, satu kalimat yang digunakan untuk sesuatu yang penting. Jadi maknanya apa yang ada di dalam kitab ini adalah sesuatu yang penting. Kemudian beliau mendoakan rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Maknanya beliau mendoakan, yakni para pembaca atau para pendengar yang ketika kitab ini disampaikan, yang ketika kitab ini dibacakan, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, yakni mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, bahwasannya ini dhamir sya'an yang kembali ke kalimat setelahnya. Sesungguhnya wajib atas kita ta'allum arba'i masail, yakni mempelajari, mendalami 4 permasalahan. Al-ula, yang pertama adalah al-ilmu
Wajib bagi setiap muslim untuk membekali diri dengan ilmu. Ini telah kita bahas. Dan ilmu yang dimaksud di dalam kitab ini adalah wahwa ma'rifatullah, mengilmui tentang Allah, sehingga kita bisa kenal betul tentang Allah, siapa Allah itu, sehingga bisa menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah, sehingga bisa menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengharap yakni kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mengenal Allah. Maka tanpa mengenal maka kita tidak akan cinta, tanpa mengetahui kita tidak akan takut, ya, dan kita tidak akan mengharap. Maka dengan ma'rifatullah, mengilmui tentang Allah, dasar-dasar ibadah dari cinta, takut, dan mengharap itu kita akan dapatkan. Kemudian yang kedua, ma'rifatu nabihi, mengilmui tentang nabi kita, sehingga akan menimbulkan apa? Ittiba kita kepada Rasul. Kita akan ikuti apa yang beliau sabdakan. Kita akan yakni contoh apa yang beliau perbuat. Kita akan sami'na wa ata'na apabila mendengar qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu demikian. Kenapa? Kita mengilmui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam biadillati, yakni mengilmui agama Islam dengan dalil-dalilnya. Setelah kita faham, kita tidak akan mengada-adakan dalam perkara agama. Ya, kita akan ittiba, contoh. Kita tidak akan apa? Mendahului Rasulnya. Kalau kita faham tentang agama Islam, kita tidak akan bikin hukum sendiri. Ya, itu demikian. Kita hanya menunggu qala Allah wa qala Rasul. Itu demikian. Oleh karena itu, mengilmui agama Islam dengan dalil-dalilnya, sehingga kita tidak taklid buta kepada seseorang. Ya, itu demikian. Sehingga kita tidak apa? Comot saja fatwa seseorang. Ya, itu demikian. Kecuali kalau kita sudah timbang dengan apa? Dengan syariat Islam, dengan agama Islam. Itu demikian. Kemudian yang pertama ilmu, yang kedua al-amal bihi, diamalkan, dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ilmu dengan amal satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Di dalam Al-Quran, innalladzina amanu wa amilus salihah, antara iman dan amal saleh, ya, antara ilmu dengan amal itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, itu demikian. Jadi tidak hanya ilmu diilmui saja, ilmu tanpa amal, ya, nanti kita akan dapatkan apa? Ghadab, maghdub, murka dari Allah Ta'ala. Beramal tanpa ilmu kita akan dhal, sesat, ya, seperti yang dilakukan umat-umat terdahulu dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Mereka punya ilmu tidak diamalkan, sehingga diabadikan oleh Allah Ta'ala. Yahudi itu al-maghdub, yang dimurkai, ya. Kemudian yang kedua, orang-orang Nasrani banyak beribadah, beramal, yakni apa? Tanpa tuntunan, tanpa ilmu, tanpa dalil. Ya. Lah sekarang ini kalau ada seseorang ibadah ditanya, sampean sholat koyok ngono iki dalile endi? Enggak ngerti. Bapakku biyen ngene, ya mbahku biyen ngene, ya wis aku ngene, lho itu gitu. Ya, ini jalannya orang-orang Nasara. Ya, ini. Setelah diilmui kemudian diamalkan, maka yang wajib kita belajar adalah ad-da'wa ilaihi, mendakwakan ilmu yang kita amalkan. Maka kalau kita tidak dakwakan, maka kita akan dimintai pertanggungjan jawab di hadapan Allah Ta'ala. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni beliau sudah berpesan, mewanti-wanti umat ini, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat, sampaikan. Ini menunjukkan apa? Pentingnya berdakwah, pentingnya bertablik. Ya,
Itu demikian. Dan berdakwah tidak harus nunggu apa lulus pesantren. Berdakwah tidak harus lulus S1, YIN. Enggak. Dakwah itu ilmu yang kita ketahui, ilmu yang kita fahami dengan jelas dan gamblang, kita sampaikan kepada teman kita, kita sampaikan kepada tetangga kita sampaikan terutama pada istri dan anak kita. Itu demikian. Kita sampaikan, kita dakwakan kepada mereka. Ya, itu demikian. Kalau tidak kita dakwakan, nanti kita akan apa? Dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, para rasul nanti juga di hadapan Allah dimintai hal balaghta. Ya, na'am qad balaghtu ya Allah. Aku telah sampaikan ya Allah. Ya, semua para rasul dimintai begitu. Ya, sampai Nabi Nuh alaihi salam dimintai persaksian di hadapan Allah. Ya, hal balaghta ya Nuh. Na'am balaghtu ya Allah. Aku telah sampaikan risalahmu. Kemudian kaumnya ditanya, hal balaghakum, apakah dia Nuh telah menyampaikan risalah kepada kalian? La, enggak, diingkari. Ya, itu. Akhirnya siapa yang bersaksi? Yang bersaksi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam. Di dalam Al-Quran Nabi Nuh telah berdakwah. Allah Ta'ala telah jelaskan, maka umat Islam bersaksi, ya, bahwasanya risalah telah disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam dan nabi-nabi yang lainnya. Itu demikian. Ya, ini dakwah, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Itu demikian. Dan inti agama Islam itu adalah yang ketiga ini, dakwah. Para nabi, para rasul itu menempati makom ini. Setelah diberi ilmu oleh Allah, kemudian diperintahkan mengamalkan, mempraktekkan, kemudian Allah Ta'ala perintahkan untuk menyampaikan. Maka seseorang kalau sudah mendakwakan ilmu yang dia amalkan, berarti dia menempati satu makom, satu posisi, satu kedudukan sebagaimana kedudukan para rasul. Maka kalau sudah menduduki kedudukan para rasul, posisinya para rasul, maka tantangan, ujian dan cobaan itu seperti para rasul, sangat berat. Jadi berat kecilnya ujian, tantangan dalam dakwah itu sejauh mana keterasingan agama kita sampaikan. Kalau semakin terasing, maka di situ tantangannya semakin besar. Oleh karena itu kita dengar cerita-cerita, kisah-kisah Nabi terdahulu. Ya, ada yang disisir dengan sisir besi sehingga terkelupas antara daging dengan tulangnya. Ada yang apa? Wa yudha'u ala ra'sihi minsyar, diletakkan di atas kepalanya gergaji sehingga terbelah. Ini akibat apa? Dakwah. Kenapa kok enggak diem-diem aja kalau resikonya begitu? Ini maslahat umat, untuk kepentingan umat manusia. Ya, itu demikian. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kita di dalam kitab sucinya, faqsusil qasasa la'allahum yatazakkarun. Kisahkan, ceritakan sejarah nabi-nabi dahulu dan umatnya agar mereka mengambil peringatan. Ya, bagaimana para nabi, para rasul terdahulu. Itu demikian. Ya, ini. Maka dengan tantangan yang semakin besar karena keterasingan agama kita ini, ya, maka harus kita, yakni apa? Yang keempat adalah as-sabru 'alal adza fihi. Sabar di atas gangguan, rintangan jalan dakwah. Ya, jadi dakwah itu pasti ada rintangan. Besar kecilnya rintangan tergantung keterasingan. Apakah yang disampaikan ini mengandung sesuatu yang berbahaya sehingga harus ditentang, sehingga harus dimusuhi? Justru sebaliknya. Ya. Yang disampaikan ini adalah sesuatu untuk menyelamatkan manusia, sesuatu yang untuk menghindarkan manusia
Dari apa? Dari mempertuhankan harta, dari mempertuhankan manusia, dari mempertuhankan kedudukan dan jabatan, ya. Jadi diarahkan kepada mempertuhankan Tuhan yang berhak diibadahi, Allah Subhanahu wa taala. Itu demikian. Cuma karena di situ hendak memanusiakan manusia, ajaran syariat yang datangnya dari Allah, hendak membebaskan manusia dari penghambaan, perbudakan kepada selain Allah. Jadi diperbudak oleh harta, diperbudak oleh hawa nafsu dan lain sebagainya. Ya, jadi budak itu bahasa Arabnya abdun. Perbuatannya ibadah. Orang yang ahli ibadah itu ahli memperbudak diri kepada Allah. Itu begitu. Abdullah itu maknanya apa? Budak, hamba Allah, kan begitu, ya. Abdun itu kalimat asal ibadah, abada ya'budu ibadatan, maknanya khudu'dzil, itu begitu. La ilaha illallah itu memerintahkan tidak ada yang patut diibadahi dengan benar kecuali Allah. Itu demikian. Karena yang dibawa oleh para rasul, agama Islam yang datangnya dari Allah lewat lisan rasulnya, ya, hendak memisahkan manusia dengan syahwatnya. Karena syahwat manusia itu lebih cenderung memuja, memuji, menyanjung, mengutamakan harta benda, mengutamakan, memuja, memuji wanita, takhta, dan bahkan sesama manusia. Loh, itu demikian, ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Zuyyina, dipaes-paesi, linnasi itu merapi menungso, dijadikan indah bagi manusia. Yang dijadikan indah itu apa? Syahwat, nafsu syahwat, kecintaan, syahwat kecintaan, ya. Hubbus syahawati minan nisa, wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, dan harta benda yang berupa emas dan perak yang berpikul-pikul banyaknya. Ini wal khailil musawwamati wal an'ami wal haras, kuda-kuda yang cantik, kendaraan mercy, ya, wal haras, dan sawah ladang, kebun, dan lain sebagainya. Ini yang dijadikan indah. Makanya demi mendapatkan ini manusia itu, ya, rela apa? Menjadikan Tuhan. Karena apa? Demi mendapatkan harta, mengalahkan apa? Perintah Allah, menerjang larangan Allah. Ini sudah menjadikan apa? Sudah mempertuhan, yakni harta. Itu demikian, menghamba kepada harta, menghamba kepada jabatan. Dilepas oleh syariat Islam, otomatis orang-orang itu akan murka. Makanya dalam Islam jangan cari musuh, tebarkan kebaikan, kecintaan, ya, rahmat tamah, lemah lembut, kasih sayang, tebarkan. Tapi musuh itu tetap ada. Musuh itu tetap muncul. Kenapa? Itu tadi, kita memisahkan manusia dengan syahwatnya, ya. Ini. Jadi mereka anti aturan Islam, anti syariat Islam. Dianggap apa? Ya macam-macam. Ya, ingin kebebasan sebebas-bebasnya seperti binatang. Pakaian mau bebas, pergaulan mau bebas. Ya, kalau syariat kan memanusiakan manusia, ojo sampai koyok kewan. Aturan main itu ada. Tapi mereka ndak, maunya seperti hewan, pergaulan bebas. Ya, itu demikian, pakaian bebas, ndak kenal apa? Aurat ndak kenal sudah. Itu. Walaupun saya telanjang mau apa sampean. Loh, itu begitu. Ya, ini makanya otomatis akan dapat perlawanan. Maka yang keempat, as-sabru alal adafihi, sabar di atas jalan dakwah. Itu demikian.
Ya, ini ada di dalam surat Al-Asr. Allah Ta'ala berfirman, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya makhluk yang bernama manusia, siapapun juga adanya, apapun yakni tingkatannya, apapun kedudukannya, apapun jabatannya, semua manusia dalam kerugian. Ini Allah yang menyatakan, kecuali orang yang beriman. Nanti ada kebahagiaan dunia akhirat. Orang yang beriman kecuali. Iman di sini maknanya ilmu. Ya, kita yakin HP ini tak lempar ke atas sana jatuh di lantai pecah. Karena apa? Kita punya ilmunya, tahu kita. Ini dari bahan apa, kita yakin. Karena kita, jadi iman di sini maknanya al-ilmu. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, orang yang berilmu. Wa amilus shalihah, dan yang mengamalkan ilmunya. Ya, wa tawassaw bil haqq, berwasiat-wasiatan dengan kebenaran, sampaikan itu kebenaran. Ya, sampaikan itu dakwah. Sampaikan itu al-haq, ya. Dan wa tawassaw bis sabr, saling berwasiat-wasiatan dengan kesabaran, karena dakwah itu pasti ada tantangan. Walaupun ngajak kebaikan. Ya, kalau enggak percayalah, nanti di tempat dinas, di tempat kerja itu ya, kongkon jujur ya. Malah disingkir, sing jujur di pojokkan, ya itu. Podo ngerti, saya tahu sama tahu ya, apa namanya TST gitu ya wis. Ini malah banyak temennya. Ya wis gak apa-apa wis kon ngono aku ngene loh. Kalau jujur, nah ini. Ya, ini. Padahal kita ngajak kebaikan, kalau jujur perusahaan untung, negara tidak dirugikan. Ya, tidak jujur malah yakni apa? Yakni berbuat dosa secara berjamaah malahan. Kalau ada satu yang nyeleneh baik, malah dipojokkan. Loh, itu demikian. Ini sudah sunnatullah. Ya, itu demikian. Wa qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i semoga Allah merahmatinya mengatakan, lauma anzalallah hujjatan ala khalqi ila hadis surah lakafathum, seandainya Allah tidak turunkan hujjah, satu hujjah pun, satu dalil pun kecuali atas makhluknya, kecuali surat ini, yakni surat Al-Asr ini, sungguh mencukupi mereka. Ya, di situ ada ilmu, ya, di situ ada amal, dakwah, dan jabat di atas jalan dakwah. Ini inti ajaran para rasul. Itu demikian. Imam Bukhari mengatakan babun al ilmu qablal qaul wal amal, bab ilmu sebelum beramal, ilmu dulu. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam itu fi'il amr, i'lam. Ya, karena hamzanya hamzah wasal kecepit di tengah oleh huruf fa, maka hamzanya tidak terbaca, fa'lam. Itu demikian. Asalnya fa'ilam itu begitu. Ya, itu. Ketahuilah. Nah, ini kata kerja bentuk perintah, diambil dari kalimat ilmun. Jadi makna fa'lam itu ilmuilah, ilmonono. Ya, annahu la ilaha illallah. Ya, sesungguhnya tidak ada ilah, ya, ini tidak ada al-ma'bud yang diibadai dengan benar illallah, kecuali Allah. Jadi sebelum mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebelum mempraktekkan makna kalimat la ilaha illallah, maka diilmui dahulu. Sehingga apa? Kita tahu betul apa konsekuensi yang dikandung dalam kalimat la ilaha illallah. Ya, itu kalimat yang ringan, kalimatan khafifatani 'alal lisan wasaqilatani fil mizan. Lisan ringan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ini ringan. Ya. Berat di timbangan nanti di akhirat. Maknanya sangat dalam, sangat luas. Sehingga Abu Jahal, Abu Lahab enggak berani mengucapkan la ilaha illallah, karena apa? Tahu makna yang dikandung. Saya kalau ucapkan ini, saya harus lakukan ini. Saya kalau ucapkan ini, maka saya harus tinggalkan ini. Tahu dia. Ya, karena orang Indonesia nggak paham bahasa Arab. Rabi disahadatno
melo asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, habis nikahan lari datang ke Mbah Sangkil, ya, minta, "Mbah, rezekiku nduk endi, Mbah?" Nah, ya, wetonmu apa rebu paing diitung. Oh, naga dinamu ana nduk kono kok nek ana. Gak ngarah kon entuk rezeki kan. Innalillahi. Ya, habis syahadat itu karena dia tidak tahu makna syahadat yang dia ucapkan, sehingga apa? Perbuatannya menselisihi kalimat yang dia ucapkan itu. Ya, itu demikian. Jangankan setelah nikah, sebelum nikah itu sudah dia apa? Ditanya, "Lewetonmu apa le?" Ya, karena saya dulu ngalami gitu, mertua saya orang Jogja. Ya, "Wetonmu apa le?" "Mboten semerap Pak, kowe iki niat rabi apa ora?" "Nggih Pak, kula Surabaya ten Yogya niku nggih niat rabi kula." "Lah kok gak ngerti wetone iki piye?" "Wis nek ngono tak gawe kebo bingung ae." "Mpun ngoten Pak, kebun niku mpun goblok bingung maneh, tambah gak karu-karuan." Ya, itu begitu. Nggak tahu dia makna la ilaha illallah itu, nggak tahu. Ya, jadi banyak orang Islam itu, ya, terutama orang Mojosari, nek ono manuk dares lewat, wah ono wong napa? Tiang pecah. Jadi nek ono manuk perenjak ngoceh enten napa, Pak? Ono tamu. Ya, padahal jelas Rasulullah bersabda, "Man tatayyara au tutu malaisa minna man tatayyara au tutuyirala." Bukan golongan kami, bukan termasuk umat Islam yang meyakini ada tanda baik dan tanda buruk dengan burung, atau minta diramalkan, "Mambengi nduk mburiku ono manuk perenjak ngoceh. Jam piro, Cak?" "Mari duhur pas ya." "Oh, tamu sampean lanang wong sugih." Ya, itu gitu. Bukan golongan kami. Itu keyakinan orang musyrik, keyakinan orang jahiliyah. Orang Arab jahiliyah dulu kan kalau mau dagang, barang dagangan sudah ditaruh di punggung onta, mau berangkat dipotong burung gagak dari kanan ke kiri, gak berani berangkat. Kenapa? Sial ya. Balik itu. Setelah diajari Rasulullah kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang ngasih rezeki kecuali Allah, tidak ada yang ngasih bencana balak kecuali Allah. Wis berangkat to, masih dipotong burung gagak ping 20, wis berangkat to. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Loh, itu begitu, ya. Ini yang terjadi. Anda paham kalimat la ilaha illallah. Loh, itu demikian. Ya, maka di dalam ayat ini fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, ada kalimat fa'lam. Suruh ngilmui, ilmonono. Setuhune ora ono pangeran kejaba Gusti Allah. Lho niku ngaten. Wastaghfir li dzambik, lan nyuwuna ngapura pangapura sira li dzambik krana dosa sira. Baru minta ampun. Ya, itu demikian. Fabada'a bil ilmi qoblal qaul wal amal. Fabada'a mongko ngawiti sapa Imam Bukhari bil ilmi kelawan ilmu qoblal qaul wal amal, sakderenge qaul pangucap wal amal lan amal perbuatan. Jadi memulai dengan ilmu dulu, baru ucapan dan amalan. Berkata tentang otomotif, nggak ngerti otomotif, apalagi kalau sudah nurunkan mesinnya mobil isok mudun gak isok munggah. Gak ngerti ilmu nih soalnya. Lo itu ngatan, itu. Ini sudah kita sampaikan. Ini saya ulangi lagi, secara ringkas. Kemudian
I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salasi hadhil masail wal amalu bihinna. Ya, i'lam, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu ala kulli muslimin, bahwasannya wajib atas pribadi muslim laki-laki, wa muslimatin, dan muslim perempuan. Nggih, wajib nopo? Ta'allumu salasi hadhil masail, mempelajari 3 masalah ini, wal amalu bihinna, dan mengamalkan 3 masalah ini. Jadi dielmoni lan diamalake 3 perkawis niki. Al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasula. Yang pertama, annallaha, setuhune Gusti Allah iku khalaqana, wis ndadekake sapa Gusti Allah na ing kita. Ya, sesungguhnya Allah telah menciptakan kita. Wa razaqana, dan memberi rezeki kita. Jadi yang menciptakan kita ini Allah, yang ngasih rezeki berupa kesehatan, berupa harta benda, berupa semuanya Allah. Walam yatrukna hamalan, dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja ndak. Mari ditadekno, dikei rezeki, segala kebutuhannya dicukupi, mboten diumbar, mboten. Nggih, bal arsala ilaina rasulan, bal sebalike, arsala ngutus sapa Allah ilaina maring kita rasulan ing suwijine utusan. Bahkan sebaliknya Allah mengutus kepada kita seorang rasul, saking sayangnya Allah, saking cintanya Allah, Allah tidak rela kalau makhluknya tersesat. Allah tidak rela kalau makhluknya, ciptaannya salah jalan. Ya, sehingga Allah tidak hanya Allah menciptakan ngasih rezeki saja, ndak, tapi sebaliknya malah diutus seorang rasul. Ya, ini. Karena rasul dari kalangan manusia, umurnya terbatas, diturunkan kitab suci. Supaya sepeninggal rasul manusia bisa berpegang dengan kitab suci. Jadi bal arsala ilaina rasula, bahkan sebalike ngutus sapa Allah ilaina maring kita rasulan ing suwijine utusan. Faman ata'ahu dakhalal jannata, maka barang siapa yang mentaati rasul, dakhalal jannata, maka pasti masuk surga, pasti. Ya, karena di sini pakai kalimat fi'il madhi. Dakhalal jannata, pasti masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar, barang siapa yang bermaksiat, yang menentang rasul, dakhalal nar, pasti masuk neraka. Ya, undi dalile ustaz niki. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman ta'ala surat Muzammil ayat 15 dan 16. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Ya, inna arsalna ilaikum rasulan, sesungguhnya kami utus kepada kalian seorang rasul, syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian. Ya, ini bahwasanya kebenaran telah disampaikan. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana Allah telah mengutus
kepada Fir'aun seorang utusan, yakni Nabi Musa alaihissalam. Fa'asa Fir'aunu rasulah, maka Fir'aun bermaksiat, menentang utusan Allah. Ya, fa'akhadnahu akhdaw wabilah, maka kami adab, yakni Fir'aun dengan azab yang amat sangat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, annallaha la yardha ayyusraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Ya. Setelah yang pertama, Allah menciptakan kita, menciptakan manusia, ya, memberi rezeki kita, dan ini tidak ditolak oleh orang Islam maupun musyrikin Quraisy waktu itu. Orang-orang musyrikin Quraisy, dia yakin kalau yang menciptakan dia adalah Allah. Dia yakin kalau yang memberi rezeki mereka adalah Allah. Ya, makanya di dalam Al-Quran diabadikan, ya, orang-orang musyrikin Quraisy itu kalau ditanya, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah, sungguh mereka akan berkata Allah. Yang menciptakan diri mereka langit bumi itu Allah, dia yakini itu. Mayarzuqukum minas sama'i wal ard, siapa yang ngasih rezeki kamu dari langit dan dari bumi? Ya, yang cukul, yang keluar dari bumi, Allah yang ngasih. Yang turun dari langit, Allah yang ngasih. Ya, itu demikian. Mereka yakin tauhid rububiyah ini. Ya. Tapi kenapa kalian beribadah kepada selain Allah, meminta pada selain Allah? Lah ini, ya, ini yang mereka sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu demikian. Ya. Kita ini diberi rezeki Allah. Allah tidak membiarkan kita begitu saja hamalan seperti hewan, tidak. Hewan itu setelah diciptakan oleh Allah, kasih rezeki Allah, ada bapaknya ngawini anaknya, anaknya kawin sama ibunya, dalam dunia perhewanan tidak ada masalah. Yang namanya manusia ndak, diutus seorang rasul yang mengenalkan, yakni apa? Mengenalkan aturan syariat yang bisa menghantarkan manusia ke tempat asalnya, yakni surga, yang menjadikan manusia menjadi manusia, ya, tidak seperti hewan. Ya, itu demikian. Jadi yang menjadikan manusia yang merdeka, tidak diperbudak oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Itu demikian, ya. Jadi manusia yang merdeka. Itu. Makanya barang siapa yang taat maka pasti masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat maka pasti masuk neraka. Itu nanti. Ya. Apa syariat Allah, hukum Allah nunggu nanti? Enggak. Di dunia ini dia sudah dibayar kenceng. Ya. Jadi orang yang bermaksiat, yang melanggar aturan Allah, syariat Allah, enggak nunggu nanti di akhirat, enggak. Ya, sampean lihat negara-negara yang tidak senang dengan aturan Islam, syariat Islam, ya, dicabut di tengah-tengah mereka rasa kebahagiaan, rasa ketenangan, ketentraman, walaupun mereka melimpah dengan materi. Penyakit yang paling tinggi itu apa? Stres, depresi, bunuh diri. Negara-negara itu begitu. Ya, itu di Amerika, di Eropa, di Jepang, di mana saja, di Korea. Ya, itu demikian. Karena apa? Karena dia melanggar aturan-aturan Allah. Jadi hakikat kehidupan dunia ini tidak dia dapatkan. Kebahagiaan hidup, ketentraman hidup, tidak dia dapatkan, itu kosong. Walaupun melimpah dengan materi. Loh, itu demikian. Ini fakta. Kenapa? Karena mereka itu
yakni berpegang pada falsafah hidup bikinan manusia, ya. Nah, itu demikian syariat Allah itu, ya, tidak hanya untuk akhirat tapi dunia sampai akhirat. Maka menselisihi di situ ada permasalahan, maka menselisihi di situ ada problem, ya, maka menselisihi di situ ada balak dan bencana. Salah satu contoh wanita itu di dalam Al-Quran kalau keluar rumah suruh pakai jilbab, ya. Kalau melakukan keluar jarak safar harus ditemani dengan mahram, ya. Nah coba kalau wanita keluar rumah seenaknya tanpa aturan, tidak mau pakai jilbab, tidak mau ditemani dengan mahram, dampaknya apa? Ya, wanita hukum asalnya di dalam rumah, keluar rumah berbisnis, beranu seperti laki-laki. Dampaknya apa nanti? Ada semua dampaknya itu. Ya, yang paling nyata itu di pengadilan agama itu angka perceraian paling tinggi. Ndak Sidoarjo, ndak Gresik, ndak Mojokerto itu tinggi. Ya rata-rata itu apa? Wanitanya itu bekerja. Kenapa? Punya power. Gajinya lebih besar, pangkatnya lebih tinggi, itu ada. Ya yang perempuan pangkatnya lebih tinggi dari yang laki. Ya itu gitu. Ya yang ini manajer, yang satunya loh itu begitu. Akhirnya apa? Ada bekal, ada power untuk berani sama suami. Aku gak sampai ningoni sok ngadeg dewe kok mas. Ya, itu demikian. Kebahagiaan ndak ada, hambar rumah tangga. Ketaatan ndak ada. Suami lihat istrinya ndak lagi menjadikan seneng, ya, menjadikan bangga ndak, walaupun cantik, ya. Itu. Jadi tidak malah bikin sakit hati. Ini yang terjadi, ya, di tengah-tengah kita. Itu demikian. Yang kedua, Allah tidak ridha kalau disekutukan dengan sesuatu apapun di dalam ibadah kepadanya. Ya, ini. Tidak ridho disekutukan dengan malaikat yang muqarrabun, yang di dekat Allah. Wala nabiyyun mursalun. Dan Allah tidak ridho disekutukan dengan nabi yang diutus. Malaikat, nabi itu masih jauh di bawah Allah. Makhluk Allah, ciptaan Allah, tidak pantas disejajarkan dengan Allah, apalagi melebihi. Ya, itu demikian. Disekutukan di dalam apa? Ibadah. Ya, ini makna dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilahun ma'budun yang diibadahi kecuali Allah. Itu kalimat tauhid yang mempunyai dua rukun, dua pilar. Pilar pertama itu adalah penafian, penolakan segala macam bentuk yang diibadahi. Yang kedua isbat, yakni penetapan hanya Allah. Itu namanya tauhid. Kalau menetapkan saja hanya Tuhannya Allah yang diibadahi Allah, belum bertauhid atau mentiadakan, ya. Itu. Tapi dua unsur ini harus ketemu baru itu dinamakan tauhid, nafi dan isbat. Ini harus kita ilmui. Ya, ini. Dalilnya mana? Dalilnya firman Allah Ta'ala yang ada di dalam surat Jin ayat yang ke-18. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid itu punyaan Allah, ya, maka jangan kamu berdoa bersama Allah dengan sesuatu apapun juga. Ahad, dan ini isim nakiro. Jadi Allah tidak bisa disejajarkan dengan apapun juga, ya. Dengan malaikat dan nabi saja Allah tidak ridho, tidak rela, apalagi dengan selain malaikat, selain nabi, danyang-danyang, gerumbul, ya, Nyai Roro Kidul,
para dukun, para tidak normal. Lo apalagi dengan itu, dengan bebatuan, Allah tidak rela. Ya, itu di dalam apa? Ibadah. Jadi fala tad'u ma'allahi ahada, jangan kalian berdoa. Ya, doa itu ibadah. Rasul bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Oleh karena itu jangan berdoa kepada selain Allah, ndak boleh. Minta pada malaikat, minta kepada Rasul, minta kepada Nabi, ndak boleh. Ya, itu apalagi pada selain mereka. Wajib bagi kita kaum muslimin, kaum mukminin, mempelajari 3 masalah dan mengamalkannya. Yang pertama, bahwasanya Allah telah menciptakan kita dan memberi rezeki kita dan tidak meninggalkan kita, menterlantarkan kita begitu saja, tidak. Akan tetapi sebaliknya, justru diutus kepada kita seorang Rasul. Barang siapa yang taat kepadanya, kepada Rasul, pasti masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya pasti masuk neraka. Yang kedua, bahwasanya orang yang taat Rasul, bahwasannya Allah tidak ridho kalau disekutukan bersamanya dengan sesuatu apapun di dalam beribadah kepadanya. Jadi yang kedua ini, annallaha la yardha ayyushraka ma'a ahadun fi ibadatihi. Allah tidak ridho kalau disekutukan dengan Allah sesuatu apapun juga di dalam beribadah kepada Allah. Ini makna la ilaha illallah. La malakun muqarrabun, Allah tidak ridho disekutukan dengan malaikat yang di dekat Allah. Wala nabiyyun mursalun, dan Allah tidak ridho disekutukan dengan nabi yang diutus oleh Allah. Itu demikian. Yang ketiga, anna man ata'ar rasul wa wahhadallah la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu. Yang ketiga, bahwasannya barang siapa yang mentaati Rasul wa wahhadallah, dan mentauhidkan Allah. Jadi barang siapa yang mentaati Rasul dan menunggalkan Allah, mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu muwalatu man hadallah, maka tidak boleh baginya berloyalitas kepada orang yang memusuhi Allah wa rasulahu, dan memusuhi rasulnya, walau kana aqraba qaribin, walaupun itu kerabat yang sangat dekat. Ndak boleh loyalitas. Ya, loyalitas niku nopo. Jadi menjadikan orang yang memusuhi Allah Ta'ala dan Rasulnya itu kekasih, teman setia, teman dekat, ya, karib kerabat. Itu demikian. Jadi tidak diperbolehkan. Ini dalilnya mana Ustaz? Dalilnya surat Mujadalah ayat yang ke-22. La tajidu qauman yu'minu billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Ya, la tajidu qauman, tidak akan engkau dapatkan wahai Muhammad satu kaum yu'minuna billah, yang mereka beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, yuwaduna man hadallahu wa rasulahu, mereka itu berkasih sayang, bercinta-cintaan dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak akan kalian dapatkan. Ya, jadi kalau sudah iman kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak akan ada rasa cinta kasih sayang kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya.
Walaupun itu walau kana aba'uhum, ya walaupun adalah mereka itu bapak-bapak mereka, au abna'ahum atau ada anak-anak mereka, au ikhwanahum atau saudara mereka, au asyiratahum atau keluarga mereka, tidak ada kasih sayang karena mereka musuh Allah dan Rasulnya. Jadi loyalitas itu berdasarkan apa? Akidah, agama, bukan hubungan rahim, ndak. Walaupun satu rahim, saudara kandung, kalau ketika lahir di dunia ini beda keyakinan, ndak akan sama nanti di akhirat. Jangankan di akhirat, di dunia ndak akan sama. Ya, jadi ndak boleh waris mewarisi, ndak boleh jadi wali. Itu demikian. Nggak ada kasih sayang lagi. Ya, bahkan sampai mati pun ndak boleh kumpulkan. Ya, itu demikian. Sampai mati pun harus dipisah. Ya, ini pemakaman muslim, ini pemakaman. Nah, itu begitu, ndak boleh sama. Ya, itu demikian. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minhu. Mereka itulah orang yang Allah tetapkan di dalam hati mereka keimanan, dan Allah memberikan pertolongan kepada mereka, ya, dengan ruh darinya. Ya, ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan malaikat-malaikatnya. Ini wa jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, dan Allah taala akan berikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka itu kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho pada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itu adalah para tentaranya Allah. Ya, ala inna hizballahi humul muflihun, ingatlah bahwasanya pasukan Allah, tentara Allah itu yang bersukses, yang beruntung. Itu demikian, ya. Ini. Dan ini terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang bapak yang ikut terjun di medan perang bersama Rasulullah karena dia masuk Islam. Ketika di dalam medan peperangan itu, anaknya ada di pasukan orang-orang kafir. Jadi anaknya kafir, bapaknya muslim. Ini ada di dalam satu kancah peperangan. Setelah perang selesai, bapaknya pulang, anaknya pulang, ketemu anaknya. Ya, sang anak bilang begini kepada bapaknya, "Pak, seandainya saya ada kesempatan bunuh kamu, kamu ndak tak bunuh." Tapi sebaliknya bapaknya bilang, "Nak, kalau saya seandainya Allah mentakdirkan saya untuk ketemu kamu, tak bunuh kamu." Ya, jadi tidak ada kasih sayang lagi, walaupun bapak dengan anak. Ya, itu demikian. Dan ini terjadi juga di zaman apa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, itu demikian. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, dengan yakni para pengikutnya, mereka berlepas diri, ya. Itu demikian. Ini ada di dalam surat Mumtahanah ayat yang keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanah, sungguh telah ada bagi kalian wahai umat Islam satu teladan yang baik, satu figur yang baik, ya, teladan yang baik fi Ibrahim, yang ada pada diri Nabi Ibrahim,
yang ada pada sejarahnya sikap perbuatan Nabi Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, yakni para sahabatnya Nabiullah Ibrahim. Idz qalu liqaumihim, tatkala Nabiullah Ibrahim dan pengikutnya berkata pada orang-orang musyrik waktu itu, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami, katanya Nabi Ibrahim, berlepas diri barok dengan kalian dan berlepas diri dari apa yang kalian ibadah, yang kalian sembah, ya, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafarna bikum, kami mengkufuri, mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawah, dan nyata antara kami dan kalian ini satu permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billah, sampai engkau beriman kepada Allah wahdah saja. Itu demikian surat Mumtahanah ayat yang keempat, ya, sampai hanya iman kepada Allah Ta'ala saja. Itu demikian, ya. Ini jadi apa? Tidak ada wala, tidak ada kasih sayang kepada orang yang memusuhi Allah dan juga memusuhi Rasulnya. Nggak ada kasih sayang, ya. Itu demikian. Di dalam ayat yang lain yang banyak sekali di sini, ya, Allah Ta'ala memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, la tattakhidhu bitonatan min dunikum, jangan kamu jadikan bitona, teman setia, sahabat karib selain kalian sesama orang mukmin, jangan, ya. Jadi layak lunakum khobalan, tidak ada henti-hentinya mereka itu untuk menimpakan apa, kemudorotan kepada kaum muslimin. Ketokane tok api. Nek kalau mereka kalah tidak punya kekuatan, seolah-olah baik, tapi tujuannya menjatuhkan. Itu peringatan Allah Ta'ala sampai sekarang. Karena umat Islam mayoritas mereka apa? Sembunyikan itu. Ya, itu demikian. Takut. Coba umat Islam minoritas disembelih, ya, di mana-mana minoritas Islam ini selalu nek wong Jawa ngarani dikoyo-koyo, lo itu begitu. Kalau mereka minoritas enggak, ya, orang Islam masih apa, mengasihi, ya, itu demikian. Ini fakta yang ada. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang Yahudi dan Nasrani ini sebagai wali. Wali ini sampai terjemahkan apa kira-kira? Pemimpin, pelindung, ya, atau wali dalam pernikahan, atau ya apa? Jawabnya ya apa? Semuanya. Ya, aulia itu maknanya ya pemimpin, ya pelindung, ya wali. Loh, itu demikian, itu aulia. Tidak boleh umat Islam dilarang menjadikan Yahudi Nasrani sebagai pemimpin, ya. Ini ayatnya, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka pemimpin, wali sebagian mereka. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, barang siapa yang menjadikan mereka Yahudi Nasrani itu sebagai pemimpin, sebagai apa, kekasih, sebagai teman setia, sebagai teman curhat, maka dia itu termasuk dari bagian mereka. Ya, itu demikian. Jadi kalau jadikan itu masuk bagian, nanti di akhirat akan dikirim, dikumpulkan bersama Yahudi dan Nasrani nanti di padang mahsyar. Ya, itu begitu. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin, Allah tidak ngasih petunjuk kaum yang zalim. Kemudian di dalam, ya, tadi surat Al-Maidah ayat 51. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 57, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullah
In kuntum mu'minin, ya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian itu huzwa wa la'iba, keguyonan lan dulinan. Ya, itu. Jadi tidak boleh dijadikan wali, pemimpin, pelindung. Agama jadi guyonan, agama jadi bahan permainan, agama dijadikan apa? Proyek. Ya, itu kepingin untuk jabatan agama yang jadi temeng, agama yang jadi dulinan. Itu demikian, umat dipermainkan, ya. Ini tidak boleh ini. Ini. Kemudian di dalam surat At-Taubah ayat 23 sampai 24. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman, dipanggil lagi orang-orang yang beriman. La tattakhidhu aba'akum, jangan kalian jadikan bapak-bapak kalian, wa ikhwanakum, dan saudara-saudara kalian, aulia, menjadi pemimpin, menjadi pelindung, menjadi tempat kasih sayang. Ini istahabbul kufra alal iman, jika dia lebih mencintai kekafiran daripada keimanan. Jangan dijadikan apa? Pemimpin, pelindung. Ya, bapak kita sendiri, saudara kita sendiri. Kalau lebih senang apa? Kekufuran. Ya, ini. Wa may yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang menjadikan mereka itu pemimpin, pelindung, ya, orang yang lebih mencintai yakni apa? Kekufuran daripada keimanan, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Faulaika humudz zalimun. Setelah mengkabarkan demikian, Allah perintahkan, kul, katakan wahai Muhammad, ya, kepada siapa? Umat Islam. In kana abaukum, jika adalah bapak-bapak kalian, wa abnaukum, dan anak-anak laki kalian, wa ikhwanukum, dan saudara laki kalian, wa azwajukum, dan istri kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian usahakannya, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal, rumah yang kalian yakni senang ridho dengannya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi, itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabili, dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah, ya, tunggu tanggal kehancurannya. Jadi kalau umat Islam, ya, ini lebih mencintai bapak-bapak mereka, lebih mencintai anak mereka, saudara, harta, dan lain sebagainya, ya, daripada Allah dan Rasulnya, tunggu tanggal hancurnya nanti. Allah Ta'ala akan turunkan bala, Allah Ta'ala akan ganti dengan kaum yang lain nanti, ya, bangsa kita akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita lebih mencintai orang-orang yang berbuat kafir daripada orang yang beriman. Itu demikian, ya. Ini faya ma'asyiral ikhwani fiddin azakumullah. Ini yang kita wajib mempelajarinya dan mengamalkan dari tiga perkara ini, ya, itu demikian. Dan ini adalah inti ajaran para rasul, ya,
Itu demikian, ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasulnya, ilmu tentang agama Islam dan dalil-dalilnya, kemudian apa, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian apa, mendakwakannya, kemudian apa, sabar di atas jalan dakwah, kemudian kita punya kewajiban lagi 3 masalah ini dan mengamalkannya, yakni bahwasanya Allah telah menciptakan kita, ya, memberi rezeki kita dan tidak meninggalkan kita begitu saja, membiarkan kita begitu saja. Bahkan sebaliknya diutus kepada kami seorang rasul, barang siapa yang taat kepadanya pasti masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya pasti masuk neraka. Itu demikian. Yang kedua, bahwasanya Allah tidak ridho, anallaha la yardu ayyushraka ma'ahu ahadun. Allah tidak ridho kalau disekutukan. Ya. Ini misi para rasul, mentauhidkan Allah. Ya, di dalam ibadah la ilaha illallah. Allah tidak ridho disekutukan dengan malaikat yang didekatkan, yang dekat kepada Allah. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ridho. Itu demikian. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, menunggalkan Allah dalam ibadah, maka konsekuensinya tidak boleh berloyalitas kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun itu kerabat sendiri, walaupun itu orang yang paling dekat dengan kita, tidak boleh. Ya, ini banyak sekali ayat-ayat yang saya bacakan tersebut. Itu demikian. Ya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, dan barangkali ada pertanyaan, monggo di dalam bab ini, yakni atau yang lainnya silakan. Ya, ini. Dan insya Allah kita sampai pada halaman 37. Kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Monggo kalau ada pertanyaan. Monggo. Iya. Orang-orang, iya. Iya. Iya, jadi iya. Kalau mereka bertanya, ya, kita tentu tahu tanyanya ini tanya serius apa tanyanya ini sifatnya merendahkan dan lain sebagainya. Maka jawaban kita sesuai dengan apa, arah pertanyaan itu. Kalau dia memang tidak ngerti sama sekali, kita jawab. Ya, itu demikian. Syariat Islam begini. Ya, itu demikian. Rasul begini, ini ajaran Islam. Adapun hikmahnya, mungkin hemat kain dan lain sebagainya itu setelahnya. Itu hikmahnya. Itu demikian. Kalau dia memang tidak tahu. Kalau dia istihza, mengolok-olok, maka jawaban kita sesuai dengan itunya. Itu kebanjiran tak, masih banjir kate opo. Nah itu sesuai dengan apa, arah pertanyaan itu kita jawab. Kalau memang tidak tahu ya kita jelaskan. Itu demikian. Ya, itu. Wallahu taala a'lam. Ada yang lain, monggo silakan. Loyalitas, wala, ya. Jadi makna aslinya kan wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, kan begitu. Jadi barang siapa yang tawallah itu mengambil pemimpin, mengambil wali kekasih, itu begitu. Ya.
Jadi itu yang tidak diperbolehkan, loyalitas sepenuhnya, ketaatan sepenuhnya kepada mereka. Adapun ketaatan yang di situ ada perjanjian, ya maka kita tidak masuk di situ. Ya misalkan kita kerja sama, kita mau kerja di mereka dengan ada perjanjian, saya masuk jamnya. Kalau perjanjiannya itu misalkan tidak boleh sholat Jumat, ya jangan masuk. Kan begitu. Ya, itu perjanjiannya. Kalau situ, kalau kerja di sini nanti kalau hari Ahad disuruh kebaktian, ya ndak ikut, kan begitu. Ya, nah, di situ. Makanya ada ayat lagi, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang yang beriman, tepatilah janji kalian. Ya, kalau mau masuk perusahaan ada perjanjian, masuk apa saja instansi apa ada perjanjiannya. Nah, itu gitu. Kalau perjanjian ini melanggar lah, jangan ikut kita, jangan masuk. Nah, itu gitu. Ya, wallahu taala a'lam. Ada yang lain, monggo silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.